Faya ayyuhal musyahidun, seluruh saudaraku para pemirsa, wa ayyuhal ahibba, khususnya para pecinta lovers channel Unik Nusantara Pancasila. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu diketahui sekali lagi, Unik tidak ikut politik. Sampan milih satu monggo, pilih dua monggo, pilih tiga monggo. Unik atau Abu Yagufron hanya mendoakan pegang teguh itu Pancasila. Jadi kalau kita ini boleh berbicara gara-gara 1 dan 2 3 kayak anak kemarin sore, kayak anak TK. Padahal itu kan sebenarnya saudara, betul. Nah ini yang dijaga Abu ya. Tetap Pancasila, biar damai, biar rukun. Buktikan kalau kita ini warga negara Indonesia yang sudah dewasa, yang dengan dasar Pancasila. Betul-betul demokrasi yang dewasa. Sekali ngasih contoh tidak bisa Pancasila sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, malu dong. Indonesia negara yang hebat, betul, negara yang kuat. Oh, harus ya. Makanya aku teriak-teriak apa sih? Otomatis kalau ada sisi-sisi yang mengarah tidak menunjukkan keindahan Indonesia, libas. Gara-gara politik inilah yang jadikan ruwet, betul. Nggak ada yang berani seperti Abuya. Saya tumbanya Pancasila, ini kata Abuya. Hati-hati ya, hati. Ini kita kembali ke baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, bahwa yang namanya Allahku dan Allahmu itu sudah dulu dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rebutan Habib, jangan Deni. Dengarin, mulai rebutan Habib sudah di era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bacanya saya Nawawi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tafsirannya Syekh Nawawi Al-Bantani, ini ayat pihakil Yahud. Mereka Yahud juga berat, katanya anak juga Habib, saya juga lovers Allah. Ingat, Nabi Rasul kita dituntun oleh Allah. Muhammad katakan, kalau mereka Yahud katanya cinta Allah, fattabi'uni, bimbingan Allah ini, fattabi'uni, bimbingan Allah. Yahud, kalau kamu kepengen levelnya Habib, ikut saya. Ini Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ikut wahai Yahudi, baru yuhibbukumullah, Allah ngasih level sebagai Habib. Loh, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. No. Nah, makanya yang namanya di Madinah itu Rasul hebat, bisa hidup bersama Yahudi, hidup sama Nasrani, kabilah-kabilah Arab. Silakan kembangkan agamanya masing-masing dalam arti lakum dinukum. Silakan kembangkan ekonominya masing-masing, al-iqtisadiyah, perekonomian. Tapi satu penghulunya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajakannya satu umatun wahidah. Boleh beraneka ragam agama dan suku, satu harus kompak menjaga Madinah. Cuman Allah juga kasih tahu, walan tardul anggal Yahudi walan Nasoro. Muhammad, ya apa, karakter genetiknya Yahudi gak akan ridho. Betul? Ini yang perlu kita hati-hati dan waspada, menjaga kerukunan. Kenapa Muhammad harus tegas dengan bimbingan Allah? Karena Yahudi ini gennya gen 2. Artinya wahyu dan kebenarannya masih dipertanyakan. Yahud ini putranya Yakub alaihissalam. Kalau Nabi dan Rasul jelas wahyu dan kebenarannya lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kedua Yahud, hawa nafsu yang ada dalam arti rakus kekuasaan. Hati-hati ya, hati-hati. Kemudian itu bacanya Syekh Nawawi, surat itu sampai ditafsiri, diperjelas. Tentu radiasinya ke internasional dunia, frekuensinya sampai ke Indonesia, sampai ke Nusantara. Bukti, mohon maaf, kitabnya Abuya, kitabnya Syekh Raden Rahmatullah
Kanjeng Sunan Ampel tentang bismillah. Di situ sudah dijelaskan siapakah Yahudi. Yahudi kiranya sama G2 adalah Ba'alawi Yahudi. Hati-hati ya. Di era Wali Songo ini Belanda Yahudi sudah penuh di Nusantara. Maka kebijaksanaan Kanjeng Sunan Ampel di kitabnya Kanjeng Sunan Giri yang nanya bismillah. Siapa saja yang belum paham per huruf rahasianya bismillah belum Islam. Betul? Ini kalau Pak Mujib boleh menjelaskan, agama Islam ada bismillah. Betul? Selama tidak baca bismillah belum Islam. Betul? Kata beliau Kanjeng Sunan Ampel, siapa saja tapi sudah paham rasanya perlu bismillah berarti dia sudah Islam. Walaupun wujud Londo, walaupun wujud Jawa, walaupun wujud Sunda, walaupun wujud Madura dan lain sebagainya. Kalau sama-sama satu komando bacaannya bismillah pasti nggak ada kontroversi. Oh, itu di era Wali Songo sudah dibahas Kanjeng Sunan Ampel. Yang penting sama-sama baca bismillah. Kalau Pak Mujib boleh teriak zaman sekarang, siapa yang baca bismillah? Siapa yang bisa tanding sama Unik? Ayo, betul nggak? Tepuk tangan buat Unik. Berani Unik diadu. Siapakah dari Sabang sampai Merauke yang bisa bahasa bismillah? Nantang aing ya. Wassalamualaikum Muhammad. Lurus. Siapapun tidak baca bismillah belajar dulu. Itu bismillah yang dibawa Kanjeng Sunan Ampel Minduriyah Sayyid dari Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Oh, itu tentang bismillah. Kemarin Abu yang menerangkan, mohon maaf, Syekh Nawawi ke Hijaz sebenarnya tidak sekolah, perang. Betul? Dengarin, Syekh Nawawi ke Hijaz sampai bisa menyelesaikan Timur Tengah, sampai jadi mufti di Mekah, sampai saya itu ulama Hijaz, itu perang sebenarnya. Biar tahu sejatinya yang baca kitab adalah perang untuk menata dunia. Wassalamualaikum Muhammad. Itu beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Buktinya berangkat ke Hijaz itu sudah perang dingin, perang ilmu sama Mufti Batavia Ba'alawi yang yakin Yahudi. Tepuk tangan. Ini rakyat tidak boleh ditidurkan. Faksusil kososo la'allahum yatafakkarun. Bacakan sejarah di anak bangsa berpikir. Betul? Saya ulang lagi. Belanda ini kayaknya Yahudi sudah mulai perang Allahku dan Allahmu, perang Habib. Betul? Jadi repot. Dibacakan kitab, dia punya kitab. Dibacakan Quran, dia punya Quran. Dibacakan hadis, dia punya hadis. Betul? Nah ini harus paham. Walan tardo angkal Yahudi walan Nasro. Pinter-pinteran action casing, tapi dalam tidak bisa ditipu orang Nusantara. Masalah Muhammad. Kemudian kita baca yang menginjak-injak di bumi Nusantara adalah Yahudi pembawaan Belanda untuk menghabisi, untuk menguasai dengan becak dan nafsunya dari Sabang sampai Merauke. Ngambil sama-sama gennya, ngambil sama-sama suku Yahudinya dari Yaman, yaitu Mufti Batavia. Ini bawaan Belanda, gennya sama-sama gen Yahudi C2. Itu gerakan ilmu. Pintar Belanda ini untuk menghancurkan Soviet Empire yang ulama-ulama diserangnya oleh Mufti Batavia Usman bin Yahya. Iki Usman bin Yahya yang dibangga-banggakan sesepuhnya Robuto Alawiyah Lutfi. Biar tahu. Betul? Belanda tidak kurang jurus. Yang potongan Tarsan siapa? Profesor Sedok Gorgonya. Betul? Ini artinya tidak pakai baju ulama. Untuk menguasai secara umum general, yaitu untuk menguasai rakyat dengan sebutan beliau adalah orang orientalis. Nggak pakai baju agama, tapi tahu jiwanya sama jiwanya Usman bin Yahya, sama-sama dari Belanda. Hati-hati, sapu habis. Ya, gambaran Padang kan? Betul?
Utsman bin Yahya juga gen Yahudi, bawaan Belanda dari Yaman, yang orientalis, yang nggak muka hadis dan Quran, yaitu profesor insinyur sedang kerja di betul nggak? Jadi Belanda pasukan bedilnya Utsman bin Yahya, pasukan kitabnya termasuk Manhajul Istiqomah. Ini bacanya Istiqomah, tapi tujuannya untuk meremehkan, untuk menguasai dari Sabang sampai Merauke. Tidak boleh tertipu. Kemarin waktu hari Gus, cip katanya, kok kamu berani Syekh Nawawi aja mengisbatkan dan para ulama mengisbatkan, mengesahkan kitab Sulamut Taufik dan Abina Safinatu Najati. Di era itu Syekh Nawawi Sayyidu Ulama Hijaz, pemimpin ketuanya ulama-ulama Hijaz sedunia kelasnya, betul? Syekh Nawawi bagian pentasih Mushahihul Kutub, hal-hal yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam arti Wahabi bisa ketemu, bahkan penyeleksi Syekh Nahrawi. Nah ini termasuk yang membawa kitab Sulamut Taufik dan Safinatun Najah dimasukkan ke Indonesia. Gelombangnya sama, gelombang Mufti Batavia, gelombang Horgonya, dan gelombang Belanda. Walaupun ditulis As-Sayyidu Syekh, diseleksi oleh baginda, oleh Kanjeng Sunan, oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani. Nah, kenapa As-Sayyid? Mohon maaf, walaupun itu pakai hadis, namanya bagus, ketuanya bagus, As-Sayyid diingatkan oleh Syekh Nawawi tadi. Coro kasar itu ngono, cuman bahasanya salah. Ingat, karena beliau Syekh Nawawi tidak melihat lahirnya, tapi melihat dalamnya. Oh bagus, Syekh Salimi As-Sayyid ditegur dalam sarahnya. Hati-hati, beliau Nabi itu benar, anak saya itu, tapi bukan maksud untuk membanggakan. Terus wala ali yang saya bacakan tadi sore. Ini tahu Syekh Nawawi, tulisan wala ali dalam arti perang. Jengnya tidak mau rendah, harus di atas orang Nusantara. Sifat dia penjajah, betul? Diterangkan harus oleh Syekh Nawawi. Yang mana Ahlul Bait itu adalah Banu Hashim dan Banul Muthalib. Maksudnya keluarga yang betul-betul haram menerima zakat, haram menerima sodako. Sekarang kalau kamu ngaku-ngaku keluarga Ahlul Bait yang betul, ya enggak, betul enggak? Ini unik. Kalau sesuai marah kitab, sesuai marah hadis, sesuai harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira klubnya Gabaid, klubnya Pak Alawi, kira-kira gitu enggak? Haram nerima zakat, haram nerima sodako, itu Ahlul Bait wa alihi, keluarga Nabi Muhammad. Nah, yang pas apa? Syekh Nawawi mengutarakan keluarga wal ansab yang paling tepat. Ini wilayah doa. Jadi ada dua. Doa maksudnya sholawat adalah fi makomi Ahlul Bait fi zakah, bab zakat, yaitu orang yang haram nerima zakat dan sodako, itu juga Ahlul Bait. Ada keluarga Muhammad, yaitu ummatul ijabah, umat yang masih siap, yang masih menjawab estafet ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya siapa? Syekh Nawawi Albani. Itu dengan Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Sekarang apa yang diributkan? Berarti mereka gara-gara memolitisasikan agama. Jelas ya? Jelas. Kampleng buai. Maka dari itu saya menghormati beliau-beliau yang masih umek berjuang untuk tes DNA, betul? Nggak ada salahnya. Tapi unik berani menyatakan sesuai fatwa Syekh Nawawi Al-Bantani, keluarga yang pas adalah umat yang berani menjawab dakwahnya, estafetnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Jengene ummatul ijabah. Karena unik ini diterima di Malang, maka awal setar mujib sesuai fatwa Syekh Nawawi bahwa bupati, camat, lurah, RT, rakyat, TNI, Polri yang ada di Malang Alu Muhammad. Betul? Keluarga Muhammad, hati-hati sama Malang, jangan tertipu. Dari mulai bupati, camat, lurah, RT, RW, rakyat, gak ketinggalan satupun. Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Ayo siapa yang protes, datang ke sini. Betul? Betul?
Itu fatwa Syekh Nawawi karena hadis Alu Muhammad, yang namanya keluarga Muhammad, kullu taqiyyin, seluruh orang yang bertakwa itu keluarga Muhammad. Buka, kasih waktu saja. Iki menjaga kemurnian. Betul? Yang dikeluarkan oleh beliau Imam At-Tabrani. Nanti terus sampai Sabang sampai Merauke, satu motif yang disampaikan fatwanya Syekh Nawawi Al-Bantani Sabang sampai Merauke adalah Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Makanya jangan kok injak-injak. Betul? Lutfi melakukan HP tempeleng kau aing alaikum laknatullah. Betul? Catat fatwa Syekh Nawawi yang namanya keluarga Muhammad kullu taqiyyin, hadis yang dari beliau At-Tabrani. Betul? Kalau enggak buka Kasyifatus saja biar tidak rame. Malu kita bakas Habib, bakas Sayyid tapi enggak mengindahkan kerukunan, berarti enggak bisa baca Pancasila. Kalau mau sederhana sebenarnya, kalau Said Adan Syarif nggak jauh penyederhanaan pemahaman, ibarat tahu dan tempe. Mohon maaf, yang sama-sama produk kedelai, tidak ada diabusi. Tahu tidak pernah, saya dari kedelai, nggak pernah bicara. Tempe juga nggak pernah bicara, saya dari kedelai, enggak. Asli durian Nabi yang ada di Jawa, yang ada di Nusantara, nggak pernah berbicara. Betul? Tapi menjadi menu yang pas badan dan roh untuk rakyat Indonesia. 4 sehat, 5 sempurna, tahu dan tempe gak ada di luar, yang ada Indonesia. Bahkan kedelai siap jadi susu. Betul? Lo sembrono, malu dong sama unik tempeleng temen. Satu, kata beliau jaga marwah Pancasila. Sekali lagi mohon maaf, ini terlalu pending. Mujib ikut rame-rame. Tujuannya satu, bahwa dari Sabang sampai Merauke Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Sampaikan ini awal start dari Malang. Nanti dimanapun unik menginjak, saya nyatakan Alu Muhammad ini keluarga Muhammad. Berarti dari mulai presiden, wakil presiden turun ke bawah dan rakyat adalah Alu Muhammad, keluarga Muhammad. Kata Syekh Nawawi, ummatul ijabah radhiyallahu anhu. Amin. Cukup ya. Ya ini soal yang serak besok lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.